Begitu juga Bapak Prabowo yang menyarankan untuk belajar bahasa Prancis, bahasa-bahasa luar. Tetapi Bapak Prabowo sendiri untuk menghitung 10 tambah 6 hasilnya 17. 3 hari. Untuk waktu kami berikan selama 3 hari, Bapak. Apakah bisa? Rumah yang menjadi aspirasi yang satu-satunya dan mungkin akan kami percayai. Kenapa saya bilang mungkin? Karena kalau masalah-masalah dan pola-pola ini terus terulang, kami tidak akan pernah percaya lagi. Seperti yang Bapak lihat, semuanya kami memang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh partai dari Bapak Prabowo. Lihatlah, kenaikan BBM sengsarakan rakyat. Sepakat dengan Partai Gerindra, kawan-kawan? Kenaikan BBM sengsarakan rakyat, sepakat kawan-kawan? Maka hari ini kami tidak pernah lagi dapat menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, tapi kami selalu dibenturkan dengan konflik-konflik sentilan orang. Tidak pernah apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, kawan-kawan. Dunia ini sebetulnya cukup untuk semua orang, tetapi menjadi tidak cukup karena segelintiran orang. Sepakat kawan-kawan? Maka banyak sekali permasalahan. Kami sebetulnya punya harapan besar bahwasanya isu-isu ini diselesaikan secara hati-hati, tersistematis dan terstruktur. Tetapi ketika ada masalah BBM, ada masalah rupiah, ada masalah MBG dikorupsi, korupsi sekarang sudah ditangkap, sekarang sudah menjadi bukti nyata bahwasanya pelaksanaan, bahwa dari pimpinannya sendiri sudah tidak lagi berkomitmen terhadap program ini. Malah bukannya ada solusi, tetapi permasalahan tumbuh satu persatu. Apakah kita masih bisa percaya, kawan-kawan? Apakah kita masih bisa percaya? Deforestasi terjadi, pendudukan terhadap masyarakat adat yang tidak bertanggung jawab terus terjadi. Mahasiswa, Hidup rakyat Indonesia! hidup rakyat Indonesia. Baik teman-teman, tadi kita sudah disambut oleh DPRD di sini, tapi malah bapak-bapak DPRD di depan kita malah selfie, foto-foto, tidak menunjukkan kita. Itu bagian daripada evaluasi ke depannya. Yang pertama teman-teman perlu kita suarakan, kami dari mahasiswa dan kaum kritis yang ada di Bali menyampaikan untuk menuntut Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi bagaimana Menteri Hak Asasi Manusia yang bagaimana hari ini tidak menjalankan tugas-tugasnya untuk mengawal isu-isu HAM. Bagaimana komunikasi juga di antara menteri-menteri yang tidak baik. Begitu juga Bapak Prabowo yang menyarankan untuk belajar bahasa Prancis, bahasa-bahasa luar. Tetapi Bapak Prabowo sendiri untuk menghitung 10 tambah 6 hasilnya 17. Ini kalau dijumlahin angkanya ini angka baik. 10 Juni, Juni kan bulan ke-6 ya. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Jadi ini ngelek jadi Iya kan? Komsel macam tai. 1 sama ya 17, 1 sama 7, 8. Belum selesai. 2026 jumlahnya 10 ya. Oh ya, oke lah. Oh, bukan 10. Ya benar 10. 1 tambah 6 7, 7 sama 10 17. 1 sama 7 8. Itu yang harus dievaluasi oleh Bapak Presiden Prabowo. Lalu yang kedua, program unggulan Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran adalah makan bergizi gratis.
Nyatanya MBG adalah masbul gagal. Ini yang harus dievaluasi bersama. Bagaimana ke depannya agar MBG ini benar-benar tersalurkan dan bukan ladang korupsi. Dan itu hal juga kami mengevaluasi agar jajaran menteri juga mengevaluasi bagaimana koperasi desa yang sedang saat ini dibangun dan sudah beberapa tempat dibangun. Apakah kedepannya ini bukan tempat atau ladang-ladang korupsi di negara kita ini? Kami yang ada di sini bukan hanya sebagai gaya-gayaan, Pak. Bukan sebagai hanya fenomenaan ikutmu. Tapi karena kami cinta dengan republik ini. Kami sayang dengan republik ini. Lantas mana yang dijanjikan oleh wakil kita Gibran, Bela Gibran, yang katanya 19 juta pekerjaan. Lapangan pekerjaannya saja diambil oleh militer itu sendiri. Lalu kemana teman-teman ini nanti untuk bekerja, Pak? Sedangkan UMR saja tidak naik, BBM naik, semakin hari semakin menjangkit. Tapi apa Bapak pernah turun ke jalan melihat peternak-peternak kecil, melihat petani-petani kecil yang mereka benar-benar bekerja keras, tapi hasil dari mereka tidak ada, Pak. Hasil dari mereka kecil. Ya dulu, saya pernah jadi mahasiswa. Saya angkatan 98 Trisakti. Saya pernah ikut demo tahun 98 di Trisakti. Dan saya juga, rumah saya juga dijadikan base camp, tempat untuk mengadakan demonstrasi pada waktu tahun 98. Jadi saya mengerti adik-adik semua, ada beberapa kewenangan-kewenangan yang memang itu semua adalah kebijakan yang dibuat dari tingkat pemerintah pusat. Ada beberapa kewenangan yang dibuat oleh kebijakan dari tingkat provinsi maupun kabupaten. Kalau kita bicara masalah MBG, kita bicara masalah BBM, kita bicara masalah fiskal, kita bicara masalah kenaikan dolar, itu memang semua adalah peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pusat. Benar tidak, Nenek? Benar enggak? Itu semua pusat. Kita menegakkan peraturan yang ada di daerah, tapi kita juga berusaha untuk menyuarakan hati daripada masyarakat kami yang ada di Bali. Adik-adik bilang, pernahkah kami turun melihat masyarakat kami di desa, petani dan segala macam? Maaf, saya juga dari kampung. Masyarakat kami banyak yang miskin. Saya juga perih. Kakek saya petani, bapak saya dulu petani, merantau ke Denpasar agar mendapat bisa sampai hari ini. Dan saya ingin melanjutkan cita-cita orang tua saya, leluhur saya, untuk menyejahterakan masyarakat saya sendiri. Tujuan saya di sini menjadi wakil dari adik-adik adalah ingin menyuarakan aspirasi daripada masyarakat. Sama-sama kita, adik mahasiswa, semua mendapatkan, semua ingin mengadakan perbaikan di negara ini, ingin mengadakan perbaikan di provinsi Bali ini, dan kami juga sama. Jangan begitu dong, kita sama-sama. Saya mewakili masyarakat, adik-adik juga mewakili masyarakat. Benar nggak? Saya juga ingin masyarakat saya sejahtera. Saya ingin sekali. Benar, saya ingin sekali. Kenapa tidak? Nah kan? Sekolah, adik-adik saya, keluarga saya di Leleng itu banyak yang nggak sekolah juga. Banyak yang miskin. Kita bantu semuanya kok melalui program, melalui yang ada di pemerintah. Tapi semua kebijakan pemerintah pusat ini yang harus kita lihat. Kita di daerah selalu mengikuti, tapi kalau ada yang memang tidak sesuai, mari kita suarakan bersama. Kami juga ingin menyuarakan bersama. Kami melalui perwakilan kami di pusat, kami sudah sampaikan. Pada waktu zaman pemerintahan SBY, kenaikan 400 rupiah aja BBM. Tahu nggak bagaimana Pak SBY pada waktu mau minta-minta? Sekarang naik dengan begitu tinggi, disesuaikan dengan keadaan harga dolar dunia. Kita juga nggak tahu. Saya juga tiba-tiba besoknya
Wah, Pertamina. Saya sampaikan dengan partai kami sampaikan, saya yakin semua disampaikan dengan perwakilan di pusat. Sekarang kita selalu suasanakan. Kami juga nanti apa yang disampaikan oleh tuntutan dari aksi Bali Bergerak ini, kami akan langsungkan ke pusat semuanya. Jangan khawatir. Kami punya perwakilan di pusat, kami akan sampaikan. Karena kami ingin masyarakat kami juga sejahtera. Kami tidak ingin masyarakat kami menderita. Benar nggak? Semua di sini. Tapi ada satu hal yang harus konkret. Transparan itu sangat penting bagi kami semua. Bagaimana jika apa yang ada di sana juga akan dipublikasi dan bapak-bapak sekalian akan membersamai kami di dalam menyatakan poin-poin itu. Dan saya persilahkan bapak sendiri yang akan membaca dan memimpin. Kalau bisa bapak langsung upload juga di Instagram pribadi ataupun di Instagram DPRD Provinsi Bali. Baru kami merasa terwakili aspirasinya. Karena kalau hanya berbicara di sini kami akan menyuarakan, rasanya itu sudah dari tahun-tahun sebelumnya juga terjadi. Tapi kami ingin komitmen bahwa hasilnya adalah bapak-bapak semua mendukung, bapak-bapak semua membacakan tuntutan kami, bapak-bapak semua memenuhi itu untuk menyuarakan, dan juga kami siap akan menyuarakan itu melalui forum media sosial juga. Sepakat kawan-kawan? Silakan. Ini saya baca. Mungkin boleh bersama kami, teman-teman yang di samping, supaya ini juga adalah gerakan rakyat. Saya tidak mau berdiri sendiri di sini. Silakan perwakilan ya. Mungkin dari media silakan di depan ya. Kami selaku pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali menerima Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintah Mahasiswa Universitas Udayana melalui aksi tuntutan aksi Bali Bergerak. Kami bacakan. Indonesia saat ini mengalami berbagai permasalahan yang disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam mewujudkan good governance. Melalui keresahan bersama, kami aksi Bali Bergerak menyatakan sikap A. Demokrasi, supremasi sipil, dan tata kelola pemerintahan. 1. Mendesak dan menuntut Presiden RI, DPR RI, Menteri Hukum RI, dan lembaga terkait untuk mengevaluasi penetapan Undang-Undang Polri yang disahkan secara tergesa-gesa, serta memastikan bahwa setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan di masa mendatang dilaksanakan secara transparan dan mengutamakan meaningful participation. 2. Menuntut pemerintah RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan TNI dan Polri dalam ranah pemerintahan sipil guna memastikan tegaknya prinsip supremasi sipil. 3. Menuntut pemerintah RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola komunikasi publik yang dinilai tidak efektif dan mengkerdilkan aspirasi di masyarakat. 4. Menuntut pemerintah RI untuk menjamin transparansi pengelolaan BPI Danantara serta membuka secara jelas mekanisme pelaksanaannya kepada publik. 5. Menuntut DPR RI untuk segera melakukan proses legislasi dan pengundangan terhadap rancangan undang-undang perampasan aset yang telah memasuki tahap program legislasi nasional Prolegnas prioritas tahun 2025-2026 agar disahkan secepatnya demi memberantas tindak pidana korupsi. B. Hak asasi manusia dan kebebasan sipil. 6. Menuntut Presiden RI untuk membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat serta menghentikan kekerasan dan intimidasi kepada aktivis sebagai wujud komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan demokrasi. 7. Menuntut Presiden RI untuk mengevaluasi dan memberhentikan Menteri Hak Asasi Manusia karena dinilai tidak menunjukkan kinerja yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 8. Menuntut pemerintah RI untuk mengusut secara tuntas seluruh dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua serta melakukan penarikan aparat militer guna menjamin perlindungan hak-hak sipil masyarakat. C. Ekonomi fiskal dan kesejahteraan rakyat. 9.
mendesak Presiden RI, DPR RI, serta Menteri SDM RI untuk membenahi penyaluran subsidi energi melalui pengawasan yang lebih ketat, pembaruan data penerimaan subsidi guna mencegah potensi kenaikan harga Pertalite, sekaligus menjamin manfaat subsidi tepat sasaran bagi kelompok rentan dan masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan. 10. Menuntut Presiden RI, Badan Gizi Nasional, Menteri Keuangan, BPK, dan KPK untuk mengevaluasi total MBG dalam kebijakan efisiensi anggaran, mengusut keracunan serta dugaan korupsi, dan memulihkan anggaran pendidikan, kesehatan daerah, dan pelayanan publik, serta menaikkan upah guru. 11. Menuntut Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koperasi dan UMKM, serta Menteri Desa PDDT untuk segera menghentikan pemotongan dana desa yang dialihkan ke program Koperasi Desa Kopdes Merah Putih, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut, serta memprioritaskan kembali penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir 12, mendesak Presiden RI, Direktur Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan mengambil langkah konkret berupa kebijakan fiskal dan moneter untuk memperbaiki kepercayaan investor di tengah dinamika global yang tidak pasti. 13. Menuntut Presiden RI dan Kementerian Keuangan untuk memperbaiki defisit APBN serta menghentikan pembosangan anggaran yang tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat. D. Pendidikan dan pelayanan publik. 14. Menuntut Presiden RI untuk menghentikan program sekolah rakyat dan mengembalikan alokasi dana pendidikan sesuai amanat konstitusi, mandatory spending 20%, serta mendorong pemerataan akses pendidikan di daerah 3T. E. Lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. Menuntut menuntut Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri ATR BPN RI, dan pihak terkait untuk menghentikan praktik-praktik deforestasi lahan yang dilakukan secara ugal-ugalan seperti yang terjadi di tanah Papua dengan mengatasnamakan swasembada pangan. 16. Mendesak Presiden RI untuk memberikan perlindungan nyata atas hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, serta mengakhiri segala bentuk pengambil alihan ruang hidup dan tanah leluhur yang melanggar prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, dan amanat konstitusi. Kami menilai berbagai permasalahan tersebut muncul akibat lemahnya tata kelola pemerintahan dan komunikasi terhadap publik yang tidak akuntabel. Melalui pernyataan sikap ini, aksi Bali Bergerak menuntut agar pemerintah segera melakukan pembenahan fundamental demi terwujudnya good governance yang berpihak pada rakyat, terkhusus Bali dan Indonesia. Demikian. Mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup perempuan yang terus melawan! Merdeka! 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 Siap, nanti dia akan sampaikan kepada pimpinan kami, Ketua DPR, untuk membawa langsung aspirasi ini ke pusat, ke dalam negeri, Departemen Dalam Negeri, karena kami di pemerintah daerah ini adalah berada di bawah Departemen Dalam Negeri, dan juga ke depannya kami akan sampaikan ke masing-masing lembaga melalui fraksi masing-masing. Gitu. Ya. Untuk waktu kami berikan selama 3 hari, Bapak, apakah bisa? Saya harap itu segera disampaikan dalam kurun waktu 3 hari. Ini kan mulai besok sudah kami bicarakan, kami akan ada tenaga ahli kami yang akan membuat sebuah aspirasi, bentuk aspirasinya akan kami dikirimkan langsung ke lembaga yang terkait. Berarti izin Bapak, berarti dalam 3 hari cukup waktunya Pak? Baik, dalam 3 hari itu juga kami mengharapkan Bapak-Bapak yang sudah hadir di sini mendukung kami, tadi juga melakukan pernyataan sikap, mengupload apa yang terjadi hari ini di Instagram Bapak masing-masing ataupun media sosial lainnya, termasuk Instagram atau media sosial lain dari DPRD Provinsi Bali. Terima kasih. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Bangsa Indonesia! Hidup bangsa Indonesia!
Izin Bapak, Dewan dan juga pimpinan-pimpinan di depan. Tadi sudah disanggupi bahwa akan diajukan di dalam 3 hari. Apa yang menjamin bahwa dalam 3 hari itu sudah diajukan? Gitu aja Pak. Dan saya juga menuntut kembali lagi untuk transparansinya. Sekian, terima kasih, itu aja. Dan juga mungkin dalam kurun waktu 3 hari itu, apabila tidak disampaikan, apabila tidak sampai, akan ada konsekuensi yang berlaku. Mungkin bisa dijawab. Ya, jadi nanti dalam 3 hari adik-adik perwakilan ya, perwakilan berapa orang, silakan temui kami di kantor DPRD. Ya, seperti itu. Jadi kita upload untuk mulai besok kita sudah upload melalui Humas DPRD tentang aspirasi adik-adik semuanya. Itu satu, ya kan? Yang kedua, besok kami juga sudah membuat surat yang sudah disampaikan tadi yang kami kirim ke Departemen Dalam Negeri dan juga Komisi DPR RI, juga ke DPR RI. Itu langkah-langkah yang akan kami lakukan seperti itu. Oke. Seperti itu kan keinginan adik-adik ya, agar apa yang aspirasi adik-adik ini bisa sampai ke pusat. Seperti itu. Oke. Ini akan kita melalui lembaga, kita akan bersurat ke Jakarta nanti. Oke, seperti itu. Kami cukupkan, tetapi harus kita pastikan bersama, harus kita berjanji bersama bahwa perlawanan terhadap rezim-rezim yang kotor tidak akan pernah berhenti selamanya. Semangat kawan-kawan! Hidup mahasiswa!